Misteri Big Data 110 juta terbongkar. Big data ini lagi gitu. Klaim big data ini menjadi lebih heboh ketika orang kepercayaan nomor satu Pak Jokowi, yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu mengungkap penemuan big data ini waktu curhat di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Nah, di situ Pak Luhut bilang kalau dia punya big data sebesar 110 juta warga Indonesia pengguna media sosial yang dia bilang akan mendukung rencana penundaan Pilpres tahun 2024. Karena mereka itu pengen tenang dan nggak mau lagi pemerintah ngabisin duit ratusan triliun buat pemilu. Nah, ini potongan rakyat videonya. ya. Iya, karena gini, kita kan punya big data. Saya nih lihat ya, Oke. punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. 110 juta. 110 juta. Oh, serius, Rakyat. Iya, 110 juta macam-macam Facebook segala macam. Kadang orang main Twitter tuh kan kira-kira 10 juta lah. Iya. Wow. Kalau di menengah bawah ke ini, itu pokoknya pengen tenang. Pengen bicaranya ekonomi. Ya, tapi kalau dari big data itu hampir lebih akurat lagi dari itu. Ya, itu memang populernya Pak Jokowi itu masih naik. Kenapa orang lihat sederhana, sincere. Semua ya yang ingin, Presiden sudah tegaskan, yang ingin melakukan amandemen untuk perpanjangan periodisasi jabatan Presiden, ingin mencari muka ke saya, ingin menampar muka saya, dan ingin menjerumuskan saya. Itu pernyataan tegas Presiden. Nah, itu yang jadi konyol karena begitu diinterogasi oleh mahasiswa Luhut, sebetulnya antara ngeyel dan berupaya untuk menghindar dari pertanyaan. Nah, ini kita lihat apakah gebukan, dorongannya, torpedo PDIP berhasil untuk membuat Jokowi dalam tanda kutip berani untuk menghentikan atau memberhentikan Luhut. Tapi kita lihat apakah nanti hasil akhirnya seperti apa. Apakah akan ada reshuffle kabinet atau tidak. Kemana Menko yang menyebarluaskan big data hoax 110 juta itu? Kemana batang hidung Menko yang melakukan penggalangan, menyabotase konstitusi tadi? Kenapa bukan dia yang bicara? Harusnya bicara dong, sampaikan ke publik. Nah, dia harus ambil alih tanggung jawab itu, bukan presiden. Terusin dialog kan. Jadi itu sebetulnya itu percakapan yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi berhasil mengguliti seorang pejabat yang berbohong. Sebut aja kebohongannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai orang yang lebih tua, lebih senior. Itu palsu dalam argumentasi. Lalu harus diapakan, ya kan? Diberhentikan, dikriminalkan, atau apa? Nah, itulah enaknya jadi pejabat publik yang kuat posisinya ya, bikin kesalahan nggak diapa-apakan. Tapi kalau misalnya orang lain di luar kekuasaan, wah di sini langsung dikejar. Misteri Big Data 110 juta terbongkar. Prof. Zulfikar Amir, seorang WNI yang merupakan pakar sosiologi Universitas Nanyang Technological, Singapura, membongkar Big Data 110 juta yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Prof. Zulfikar Amir, yang aktif di Twitter dengan akunnya @sosiatelker, membongkar Big Data Luhut di channel YouTube-nya Sosiatelking yang disiarkan pada Sabtu malam 16 April. Prof. Zulfikar Amir menyindir Big Data Luhut adalah misteri terbesar abad ini. Di episode Sosiatelking ini gue mau ungkap misteri terbesar abad ini. Misteri yang sudah bikin heboh negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, ungkap Prof. Zulfikar Amir. Tanggal 11 April kemarin, mahasiswa seluruh Indonesia sudah bergerak secara efektif melakukan demo untuk menolak suatu rencana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Perpanjangan masa jabatan ini bisa melalui skenario penundaan Pilpres 2024 atau skenario 3 periode, ujar Prof. Zulfikar Amir.
Yang jadi masalah adalah bahwa Pak Luhut ini melontarkan klaim mengenai big data tanpa penjelasan lanjut. Nggak ada informasi detail mengenai siapa yang memproduksi big data ini, pakai mesin apa, metodologinya bagaimana, kualitas datanya seperti apa, dan dalam rentang waktu kapan big data ini itu di-grab datanya. Konyolnya lagi, ketika Pak Luhut diminta untuk membuka big data punya dia itu, dia menolak. Kata juru bicaranya dia, big data itu milik internal, jadi nggak bisa di-share ke orang-orang. Nggak make sense banget gitu. Nah, kemarin waktu Pak Luhut ketemu dengan mahasiswa UI, lalu kemudian ditanyakan mengenai big data ini, seperti bisa ditebak, dia ngeles lagi gitu. Permasalahan kita di big data, Pak. Betul, Pak. Banyak. Silakan, Pak, buka big datanya apakah Ya, ada, Pak? ada di saya. Ditunggu masyarakat, Pak. Ditunggu masyarakat, Pak. Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, ya kan? Nggak ada masalah, kenapa mesti ribut? Beda pendapat itu biasa. Nah, gue salut banget nih dengan mahasiswa UI yang melontarin pertanyaan-pertanyaan cerdas ke Pak Luhut. Dan kelihatan banget ya, gimana Pak Luhut itu cuma bisa merespon dengan semangat sopir bajai. Belok ke sana, belok sini dengan sangat lincah gitu. Apakah big data 110 juta itu benar-benar ada? Ada dua jenjang validasi yang bisa kita pakai di sini. Pertama adalah pertanyaan, dari mana data sebanyak 110 juta itu diambil atau di-grab? Karena technically speaking, sangat sulit untuk menambang atau menggrab data sebanyak itu tanpa akses yang leluasa ke setiap platform media yang memproduksi data itu gitu, misalnya Facebook atau Instagram, WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Dan bisa kita bilang tidak ada satupun entitas di Indonesia yang punya akses seluas itu. Bahkan mungkin Kementerian Kominfo itu belum tentu bisa. Nah, pertanyaan kedua, kalaupun orangnya Pak Luhut itu memang memiliki kapasitas untuk menggrab data dengan jumlah 110 juta itu dengan menggunakan mesin yang benar-benar canggih, yang bisa menembus firewall di setiap server-server yang memproduksi data-data media sosial, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah interpretasi dia itu sudah akurat bahwa seluruh atau sebagian besar dari 110 juta itu menginginkan penundaan Pilpres? Siapa yang bisa menjawab dua pertanyaan ini? Tentu bukan Pak Luhut, melainkan orang yang memfeeding big data 110 juta itu ke Pak Luhut. Dan disinilah masalahnya. Karena sampai sekarang, orang tersebut tidak berani muncul ke publik. Orangnya benar-benar ada kok. Ada beredar di medsos, beberapa teman pegiat big data di Indonesia yang sebenarnya jumlahnya itu nggak banyak banget, itu tahu siapa orang itu. Tapi ya tentu aja mereka nggak akan mengekspos orang itu ke publik. Pertama, itu sangat tidak etis. Dan kedua, kalau orang itu memang punya moralitas ilmiah, ya mestinya dia dong dengan sukarela muncul ke publik dan menjelaskan metode, alat, dan teknik analisa yang dia pakai buat menghasilkan dan menganalisa big data 110